Seluas mata memandang, kita disuguhkan areal lahan yang dimiliki oleh Stein Bengkalis. Lebih kurang 10 hektar tanah dalam satu hamparan memungkinkan Stein Bengkalis untuk bisa mengembangkan baik jurusan prodi dan aktivitas akademik lainnya pada masa yang akan datang, berikut dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Ini adalah ruang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Sebelum kita memasuki ruangan Ketua, kita terlebih dahulu akan bertemu ruangan resepsionis khusus untuk Ketua sebagai perpanjangan tangan Ketua ketika akan menerima tamu baik secara akademik maupun masyarakat luas yang berhubungan dengan kampus Stein Bengkalis. Setelah itu kita akan memasuki ruangan untuk serbaguna menerima tamu untuk melaksanakan press conference dan untuk melakukan rapat pimpinan terbatas. Ini ruangannya. Selanjutnya ini adalah ruangan Ketua Stein Bengkalis untuk melaksanakan kerja sebagai pimpinan Stein Bengkalis, ruang kerjanya. Dan sekaligus ini ruangan yang ketiga adalah ruangan untuk melaksanakan sholat istirahat dan untuk ke kamar mandi Ketua. Ini adalah ruang Waket 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, baik di dalam pelaksanaan tempat untuk melaksanakan pekerjaan tugas kesehariannya sebagai Waket 1 dan ada ruangan untuk menerima tamu ketika ada tamu yang akan berkunjung ke Waket 1. Demikian juga ini adalah ruangan Waket 2 yang juga sama fungsinya dengan ruang Waket 1, dan serta ini adalah ruang Waket 3, juga fungsi tempat dan bentuknya juga adalah sama dengan Waket 1 dan 2. Pun adalah ruang kerja Kabak AUAK Stein Bengkalis. Ruang Kabak AUAK berada pada gedung SBSN lantai 2. Ruangan ini sangat representatif di dalam menunjang tugas dan fungsi kerja Kabak AUAK yang terdiri dari ruang kerjanya dan ruang untuk menerima tamu atau menerima undangan lainnya. Ini adalah ruang Kasubag Akademik Kemahasiswaan. Kasubag Akademik Kemahasiswaan memiliki ruang tersendiri, dan kemudian di samping ruang Kasubag Akademik ada ruang staf administrasi bagian akademik serta tempat pelayanan administrasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik. Dan kapasitas yang sangat luas ini memungkinkan Kasubag Akademik dan staf bisa melakukan pelayanan akademik secara baik kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Berikut adalah ruang Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Stein Bengkalis. Juga memiliki ruang tersendiri, dan di sampingnya ada 2 orang staf perencanaan. Kemudian di sebelahnya, di depannya ada lagi ruang untuk staf administrasi umum serta rumah tangga yang kesemuanya bertugas untuk melaksanakan pengarsipan surat masuk, surat keluar, dan urusan-urusan umum lainnya serta administrasi yang dibutuhkan oleh Stein Bengkalis. Di sampingnya juga yang berhubungan dengan Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan adalah staf kepegawaian yang melakukan pengadministrasian kepegawaian di lingkungan Stein Bengkalis. Adapun berikut adalah ruang bendahara dan keuangan
yang meliputi ada bendahara, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, serta staf bendahara yang kesemuanya itu berada pada satu tempat dan dengan ruang yang cukup luas memungkinkan mereka bisa melakukan kegiatan pengadministrasian dan pengarsipan keuangan secara baik dan profesional tanpa terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Berikut adalah ruang kepala P2M dan staf P2M. Ruangan ini sangat memungkinkan untuk terlaksananya tugas dan fungsi P2M sebagai salah satu unit penunjang yang dimiliki oleh Stein Bengkalis. Berikut ini adalah ruang dari kepala dan sekretaris P3M beserta staf P3M yang juga terletak di lantai 3 gedung SPSN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Ruangan P3M terdiri dari dua ruangan. Ruangan pertama adalah ruangan kepala P3M dan sekretaris, dan yang satu ruangan lagi adalah ruangan staf administrasi P3M. P3M bertugas sebagai salah satu unit mengelola pengabdian dan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Ini adalah ruang pangkalan data yang kesemua data-data yang berkaitan dengan PDPT Dikti kemahasiswaan, dosen dan sebagainya berada pada posisi ruangan ini. Ruangan ini terdiri dari dua ruangan, ruangan kepala unit pangkalan data dan staf yang berada pada ruangan lain berada pada posisi bersebelahan. Dengan ruangan ini memungkinkan seluruh data-data yang ada di Stein Bengkalis itu bisa terkumpul secara baik dan bisa dilaporkan dan bisa dilihat melalui online melalui PDPT Dikti. Ini adalah perpustakaan Ustadz Mil Stein Bengkalis. Perpustakaan ini memiliki buku lebih kurang 5.600 buku yang terdiri dari buku cetak maupun e-library yang telah di-share melalui media sosial maupun di dalam web Stein Bengkalis. Kapasitas perpustakaan ini mampu untuk menampung pengunjung perpustakaan lebih kurang sekitar 300 orang dalam satu waktu. Ini adalah ruang dosen. Ruang dosen ini dalam ukuran 10 kali 20 meter. Dengan luas ini memungkinkan untuk dosen bisa memiliki tempat duduk mereka masing-masing ketika sebelum melaksanakan proses pembelajaran maupun sesudah melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan bimbingan kepada mahasiswa. Ruang ini berkapasitas 45 orang sebab sebagian dari dosen-dosen yang ada di Stein Bengkalis juga sebagai unsur pimpinan yang berada pada wilayah kerja masing-masing. Dengan ruang ini memungkinkan seluruh dosen Stein Bengkalis mendapatkan tempat untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara maksimal. Sedangkan ini adalah musola yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis pada waktu masih berstatus swasta. Ini adalah merupakan tempat untuk para mahasiswa dan dosen melaksanakan ibadah. Namun karena perkembangan selanjutnya setelah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, pengembangan dari tempat ibadah ini mutlak menjadi sangat perlu karena menyadari kapasitasnya sangat terbatas. Maka atas hibah Pemda Bengkalis telah melakukan pembangunan masjid
yang dengan kapasitas 3.000 orang sekarang pada posisi pembangunan tahap awal, dan direncanakan akan kelanjutan tahap kedua pada tahun 2021 melalui anggaran APBD Kabupaten Bengkalis melalui hibah yang diberikan oleh Pemda kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Melalui masjid ini diharapkan nanti pengembangan aktivitas keagamaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen bersama dengan dosen akan dapat terlaksana dan dapat secara efektif efisien dilakukan secara baik. Berikut adalah ruang aula serbaguna Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis memiliki 2 gedung aula serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas akademik dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Yang pertama adalah ruang gedung aula Al-Farabi dengan kapasitas 500 orang. Dengan kondisi ini memungkinkan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kemahasiswaan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Selanjutnya ada yang kedua adalah berada pada lantai 3 gedung SBSN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dengan keluasan kapasitas yang dimiliki bisa menampung sekitar 700 orang mahasiswa dalam kegiatan normal untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan dalam skala yang lebih besar. Aula ini dibangun melalui biaya SBSN tahun 2018. Ini adalah Balai Gelige, ruang pendopo yang multifungsi, bisa dijadikan tempat untuk diskusi mahasiswa atau untuk memanfaatkan fasilitas wifi yang ada di Stein Bengkalis. Sekaligus ini juga digunakan untuk menyajikan materi kaji kitab kuning yang dilakukan oleh Stein Bengkalis khusus kepada mahasiswa baru seluruh program studi setiap 2 kali dalam 1 minggu. Pelaksanaan kajian kitab kuning dimungkinkan agar mahasiswa yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya, baik SMA, SMK, bahkan pondok pesantren, memiliki dasar syariat, dasar kajian yang sama sebelum mereka mendapatkan ilmu-ilmu agama yang berada di wilayah di kurikulum Stein Bengkalis yang diajarkan oleh Stein Bengkalis. Ini adalah areal untuk melaksanakan kegiatan olahraga yang disiapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang kesemuanya itu multifungsi. Lapangan ini bisa digunakan untuk apel bendera ketika ada acara hari-hari besar nasional, sekaligus tempat untuk bermain futsal, takraw, badminton, dan basket. Ini adalah wilayah yang cukup luas, arealnya cukup luas, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam kapasitas lebih kurang 1.200 orang yang akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keolahragaan dan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Selanjutnya adalah areal parkir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Areal parkir ini terdiri dari 2 tempat. Yang pertama adalah areal parkir untuk kendaraan roda 4 serta areal parkir untuk khusus roda 2. Untuk roda 2, kapasitas parkir yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis bersifat permanen dengan kapasitas lebih kurang 1.200 unit sepeda motor. Dengan demikian akan bisa terjaga keamanan sepeda motor yang digunakan oleh para mahasiswa dan dosen. Ini adalah gerbang. Kita memiliki 2 gerbang. Gerbang yang pertama adalah gerbang untuk masuk dari luar, baik dosen maupun mahasiswa ke kampus Stein Bengkalis, dan gerbang yang kedua adalah untuk khusus keluar dari kampus Stein Bengkalis ke jalan. Memungkinkan 2 gerbang ini agar tidak terjadi kendala di dalam transportasi dan keluar masuknya mahasiswa dan dosen serta tamu ketika akan berkunjung ke Stein Bengkalis ataupun keluar dari Stein Bengkalis. Masing-masing gerbang memiliki tempat untuk satpam bertugas di sana. Masing-masing ada 1 orang satpam untuk menjaga pos satpam mereka, menjaga kelancaran jalur keluar masuknya
Sivitas Akademika STAIN Bengkalis. Di samping itu juga di gerbang 1 itu ada ruang ATM yang insya Allah akan diisi oleh bank mitra kita yaitu Bank BRI, sehingga diharapkan proses transaksi kebutuhan pengambilan uang dan memasukkan uang itu mahasiswa kita dan Sivitas Akademika STAIN Bengkalis tidak perlu jauh-jauh keluar dari kampus STAIN Bengkalis karena sudah ada fasilitas yang memungkinkan bagi mereka. Berikut adalah kantin yang dilakukan dan dikembangkan oleh mahasiswa, koperasi mahasiswa, dan dari kantin ini mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Melalui kantin ini diharapkan mahasiswa memiliki daya entrepreneur yang secara teori telah dimiliki dan dipelajari di dalam perkuliahan, dan secara nyata mereka melakukan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan kampus sebagai tempat untuk mempraktekkan ilmu mereka di bangku kuliah, mengembangkan kantin dengan administrasi yang mereka kelola sendiri. Melalui kantin ini diharapkan mahasiswa bisa punya pengalaman tersendiri dan sekaligus bisa mengembangkan daya minat entrepreneur mereka masing-masing dan bisa bermanfaat untuk masa depan mereka nantinya. Ini adalah labor bahasa dan komputer. Labor bahasa dan komputer ini dengan kapasitas 40 orang mahasiswa. Bagi mahasiswa yang akan belajar bahasa asing, labor ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa langsung mereka menggunakan mic dan tape recorder yang sudah ada untuk mendengar dan bisa belajar bahasa asing, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Dan labor ini juga berfungsi untuk sebagai penguatan terhadap keterampilan mahasiswa-mahasiswi STAIN Bengkalis di dalam dunia IT yang juga yang bermuatan kapasitas 40 orang, dan kesemuanya ini adalah merupakan salah satu dari fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Berikut adalah laboratorium micro teaching yang digunakan oleh mahasiswa jurusan Tarbiyah dan Keguruan sebagai bentuk pelaksanaan praktek mengajar dalam kapasitas ruang lingkup kecil. Dengan melalui micro teaching ini, seorang mahasiswa bisa belajar untuk menjadi seorang guru dengan bimbingan seorang dosen, dan akan dilakukan perekaman terhadap aktivitas cara mengajarnya. Dari perekaman tersebut mereka tahu kelemahan dan kekurangan yang ada untuk kemudian dilakukan diskusi dengan dosen bagaimana cara menjadi seorang guru yang profesional. Ini adalah ruang labor hukum yang terdiri dari tempat duduk hakim, panitera, dan lainnya. Labor ini berfungsi untuk menjadi media melatih mahasiswa hukum melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim, panitera, dan bisa bersimulasi dalam sebuah prosesi pengadilan. Ini adalah labor untuk jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Labor ini berfungsi ganda. Yang pertama adalah sebagai proses penyiaran Islam dengan memanfaatkan radio kampus yang saat ini masih dalam tahap penyiaran di lokal, regional, belum sampai kepada wilayah yang lebih luas, menunggu izin dari pihak terkait untuk boleh melakukan penyiaran dalam radius yang lebih luas. Radio ini juga bisa berfungsi sebagai labor dakwah bagi mahasiswa di jurusan dakwah dan komunikasi Islam, sehingga mereka bisa saja berdakwah tidak hanya di dalam kapasitas yang tradisional yaitu dari masjid dan musola, tetapi juga dengan menggunakan radio ini mereka bisa berdakwah dan melatih keterampilan mereka sebagai seorang dai sesuai dengan jurusan dakwah dan komunikasi Islam dalam wilayah yang lebih luas, dalam jangkauan yang lebih luas, dan audien yang lebih luas. Labor Bank Mini yang dimiliki oleh STAIN Bengkalis sebagai salah satu tempat praktek awal program studi perbankan syariah yang di dalamnya ada beberapa fasilitas penunjang sebagai sebuah bank mini, dan diharapkan mahasiswa sebelum melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui PKL, program PKL, mereka terlebih dahulu memiliki pengalaman di bank mini ini dalam mengelola perbankan syariah. Ini merupakan labor micro teaching Prodi PIAUD STAIN Bengkalis. Ruangan ini digunakan sebagai tempat praktek mahasiswa